Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi di YouTube-nya Dea. Lagi podcast ibu yang berjudul What's So Wrong About Your Self Healing. Bab pertama, feels like I have the worst parents. Dituntut untuk selalu baik, dilarang menangis, gak boleh berulah, dibanding-bandingkan dengan anak lain, dikasih banyak tuntutan. Oke lah, mungkin gak segamblang itu, tapi mungkin kita dituntut untuk selalu bertingkah laku baik, kita dilarang untuk menangis. Kita dipaksa untuk menyampingkan rasa penasaran kita biar gak berulah. And it works. Dari situ kita mulai punya keinginan, kita memupuk harapan, berharap bisa membanggakan orang tua, berharap bisa diterima society, berharap bisa dengan mudah mendapatkan ini itu. Then we grow up, the reality hits us hard. Kita mulai sadar ini semua gak semudah itu. Usaha aja kadang gak cukup, keinginan kuat apalagi. So we give up, we hit our lowest point of our life. Seseorang yang punya penilaian diri yang baik besar kemungkinan karena dia dibesarkan dengan pola asuh yang tepat. Orang tuanya mendengarnya, menyayanginya secara utuh, emosinya diterima. Orang tua adalah hubungan pertama kita, ikatan emosional pertama yang seharusnya berhasil. Orang tua yang seharusnya menjadi orang-orang pertama yang mencintai kita tanpa syarat, sehingga kita bisa mempunyai perasaan dicintai yang cukup, dan menjadi manusia yang juga mudah mencintai diri sendiri. Karena ini bukan tentang menyalahkan orang tua, ini tentang bisa memperbaiki luka masa kecil. Lagian menyalahkan orang tua bukan solusi. In fact, itu nggak akan mengubah apapun. Yang ada hanya menambah kemarahan, keputusasaan, dan penyesalan. Nggak ada orang tua yang sempurna karena mereka juga manusia. Jadi untuk orang tua dalam mengasuh anaknya, semua adalah pengalaman pertama mereka. Pertama kali punya anak, ketiga, dan seterusnya. Anak kedua, pertama kali punya anak ketiga, dan seterusnya. Parenting effect. Sebenarnya sangat rumit kalau kita membahas masalah hubungan orang tua dengan anak, seperti yang gue jabarkan sebelumnya. Kalau orang tua gue aja gak menerima gue, gak peduli sama gue, gak sayang sama gue, gimana dengan orang lain? Nah, kalau secara definisi menurut The Center of Parenting Education, self-esteem itu tingkatan di mana seseorang memiliki nilai dan kepercayaan bahwa dia berharga. Nggak cuma bagi dia pribadi, tapi juga bagi dunia ini. Nggak cuma itu, self-esteem juga menentukan bagaimana seseorang mau terus berusaha melewati tantangan dalam hidup dan bagaimana mereka memandang kegagalan. Self-esteem berkembang dari waktu ke waktu, pengalaman dan orang tua punya peran besar. Karena orang-orang yang memiliki self-esteem yang baik mempunyai kemampuan untuk berpegang teguh pada nilai yang mereka miliki. And mereka bisa merasa bahwa diri mereka penting dan mudah mencoba hal baru. Mereka gigih dalam mencapai tujuan dan bisa mengakui ketika melakukan kesalahan. And the truth is, self-esteem ini sendiri berkembang dari waktu ke waktu. Jadi memahami alasan dibalik sesuatu bisa menjadi salah satu cara kita untuk mulai menerima. Paham bahwa orang tua kita juga kesulitan, tapi mereka juga udah berusaha. Atau ini mungkin masalah teknis. Mereka nggak bermaksud menyakiti kita, hanya caranya aja yang kurang tepat.
Diana Baumrin, seorang peneliti yang fokus pada klasifikasi pola asuh, menemukan bahwa basically ada 4 elemen yang bisa membentuk keberhasilan pola asuh: responsif vs non-responsif dan demanding vs undemanding. Responsif yaitu orang tua merespons kebutuhan anak dengan cara suportif. Non-responsif yaitu orang tua nggak merespon kebutuhan anak dengan cara suportif. Demanding orang tua menetapkan aturan-aturan untuk anak. Undemanding orang tua nggak menetapkan aturan-aturan untuk anak. Jadi nggak semudah itu sih untuk menjudge orang tua yang baik itu seperti apa, yang buruk itu seperti apa. Orang tua yang baik gimana, orang tua yang buruk gimana. Understanding our youth is the key. Sadar nggak sih, semua pelajaran dan kejadian yang kita dapatkan saat masih kecil itu sifatnya memahami apa-apa yang ada di luar kita agar nggak timbul kekacauan karena kita, agar kita bisa mandiri dan nggak menyusahkan orang lain, agar kita bisa merawat dan memberi manfaat untuk lingkungan di sekeliling kita. Tapi kita lupa tentang memahami diri sendiri, maka bagaimana dengan diri kita? Bagaimana cara memproses emosi yang timbul dari dalam diri? Bagaimana cara menyaring kritikan dan bereaksi terhadapnya? Bagaimana cara untuk mencintai diri kita sendiri? Pada masa ini kita mulai mengenal hubungan, kita mulai mengenal interaksi, dan kita mulai belajar mengenai sebab akibat hingga bagaimana ketergantungan kita dengan orang lain dalam sebuah hubungan nantinya. Bahkan pada masa ini kita juga belajar seberapa pantas diri ini untuk merasa bahagia yang nantinya akan berpengaruh pada kita yang dewasa. Sebagian dari kita yang mungkin dihantui rasa takut ketika mengalami momen positif, merasa nggak nyaman ketika kita dipuji atau mencoba memuji. It all starts here. Kita yang merasa this is not enough karena mungkin dari kecil kita sangat diagungkan, semua yang kita inginkan bisa dipenuhi, bahkan kadang belum kita minta pun udah tersedia. Lalu kita beranjak dewasa, semua privilege itu hilang dan kita merasa nggak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Familiar nggak? Ngalamin juga? Ya. Masa kecil adalah masa ketika kita merasa bahwa diri ini nggak worth it. Ya mungkin nggak secara gamblang sih, tapi kita merasakan itu karena perlakuan orang tua dan orang sekitar. Masa kecil adalah masa ketika kita merasa udah melakukan semua yang terbaik yang kita bisa, tetapi nggak mendapat penghargaan apapun. Bahkan kita terus dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Masa kecil adalah masa ketika idealisme kita pelan-pelan diruntuhkan oleh realitas yang terjadi, pandangan kita terhadap diri sendiri, terhadap hubungan dengan orang lain, dan terhadap dunia ini. Dan distorsi yang dihasilkan dari situ pun akhirnya sedikit demi sedikit memengaruhi perilaku dan sifat kita. Jadi kita berbohong atas apa yang kita suka dan gak suka hanya demi diterima oleh sekitar kita. Bahwa kesuksesan bisa menimbulkan permusuhan dari orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita harus selalu menjadi lucu, menyenangkan dan patuh agar menjadi orang yang diterima. But you need to know too, bahwa mereka juga adalah produksi dari orang tua mereka yang juga gak sempurna. Mereka juga korban kayak kita, dan mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Kita perlu tahu bahwa orang tua juga hanyalah manusia, mereka bukan standar kebenaran sehingga penilaian dan perlakuan mereka terhadap kita bisa salah, but they're trying their best. Plus it's not easy. Ini baru awal. Tapi dengan memahami masa kecil kita yang gak sempurna, kita jadi berharap bisa menerima itu. Dan dengan menerima kita jadi bisa let go dan mengurus hal lain yang lebih penting di masa depan. Atau lebih parah, orang tua yang abusive, biasa main tangan sejak kita kecil. I'm not on their side. Jelas mereka salah. Trust me, gue juga berpikir gak pantas yang kayak gitu jadi orang tua. Dan ini tentunya menimbulkan luka yang lebih dalam bagi sebagian orang. Berharap pada yang sebenar-benarnya, maka udah saatnya kita mencari kasih sayang yang sempurna, pembalasan yang sempurna, cinta yang sempurna, dan kita akan menemukannya kalau belajar berharap hanya kepada Allah.
Dan banyak sekali ayat di Al-Quran yang mengagungkan posisi orang tua, bahkan banyak yang kedudukannya disebutkan setelah Allah. Karena waktu kita kecil dan gak bisa apa-apa, kita memang benar-benar sangat membutuhkan orang tua. But for real, kalau orang tua kita perhitungan dengan kita sejak kecil, jelas kita gak mungkin bisa survive, kita gak mungkin bisa hidup. Dan serius deh, kita ini kadang dimainkan oleh ekspektasi kita sendiri. Ini gak selalu masalah faktor eksternal, kesalahan orang tua atau kesalahan lingkungan. Kadang it comes from within. Memang diri ini aja yang gak akan pernah puas, akan selalu ada tuntutan untuk lebih bagaimanapun itu. Misal orang tua yang sangat royal, mungkin kita akan tetap menuntut waktu mereka untuk dihabiskan lebih banyak dengan kita. Atau orang tua yang udah sangat perhatian kepada kita tetap terasa kurang karena nggak bisa memberi barang-barang yang kita inginkan atau sebagainya. Akan selalu ada celah untuk dirasa kurang. Tapi serius deh, emang kita udah sesempurna apa sampai bisa menilai kekurangan orang tua kita? Memang kita nggak pernah mengecewakan mereka. Are we really the perfect kids? Dan gue yakin bagi sebagian kalian yang baca ini masih terasa mustahil, merasa bahwa memaafkan sama aja seperti nggak melakukan apapun. But it's different. It's easy to do nothing, but it's super hard to forgive. Tapi kalau mau balas dendam ya, kalau sudah tercapai lalu apa? Apa akan merasa lebih baik? Mungkin puas sementara, tapi orang yang hidupnya dirundung dengan pembalasan dendam itu merusak dirinya sendiri. Balas dendam itu seperti two-headed sword. Ketika kita berhasil melukai orang itu, kita juga terlukai. Nothing good comes from revenge. Sekarang kita bisa bertindak, kita bisa rising above, kita bisa mulai memberi daripada terus-terusan menuntut. Dengan begitu kita bisa terus maju, dengan begitu kita bisa mulai fokus dengan hal yang lebih penting. We're not helpless kids anymore. Kita bisa mulai memberi daripada terus-terusan menuntut. Dengan begitu kita bisa mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan begitu kita bisa mulai belajar untuk berharap lagi. Parenting styles. Yang pertama ada autoritatif, hangat tapi tegas. Yang kedua authoritarian, banyak nuntut doang. Yang ketiga uninvolved, absen terus. Yang keempat permisif. Harapan-harapan yang kita bangun seringnya kalah, diajar oleh realitas berulang-ulang. Feels like I don't have any reason to life. Kenapa hidup gue nggak berguna, nggak pernah berhasil, nggak ada harapan. Tahu nggak perasaan terburuk itu apa? Bukan marah, bukan sedih, bukan kesel, bukan sekedar kecewa. Tapi kondisi ketika kita nggak peduli lagi dengan apapun, nggak punya motivasi lagi untuk melakukan apa-apa, kosong, merasa nggak akan ada yang bisa mengerti, nggak ada lagi yang bisa diharapkan. It's hopelessness. Hopelessness, nggak ada harapan lagi, putus asa. Ketika harapan hilang, hidup jadi nggak ada makna lagi, jadi merasa buat apa sih lanjutin hidup ini kalau gini terus. Gak cuma sampai situ, hopelessness adalah akar dari depresi, akar dari kebencian terhadap diri kita, akar dari keinginan untuk bunuh diri. When our hope is defeated, gak ada lagi keinginan membuat harapan baru. Ketika merasa gak kuat lagi, nothing really matters. Kayak ya udah, mau gimana lagi? Then you close yourself off, cuma ingin sendiri aja, giving up too tired. And that's the moment we realize it all. Karena semua krisis harapan bermula dari basic yang sama, kesadaran bahwa kita nggak punya kontrol terhadap apapun, takdir, masa depan, orang-orang sekitar, bahkan diri kita sendiri. Berefek pada kehidupan kita sehari-hari, memicu indikasi masalah mental lainnya, kesedihan yang berkepanjangan, merasa kesepian, loneliness, kecemasan, bahkan sampai depresi. Sekedar info, major depressive disorder itu ternyata cukup umum loh. Sebuah studi menunjukkan bahwa 13% dari total populasi dunia pernah menderita depresi dalam hidupnya. Bahkan WHO menyatakan bahwa depresi menjadi faktor pemicu penyakit-penyakit lainnya. Pertama, cause.
Itu seperti seseorang yang salah menganalisis penyebab terjadinya peristiwa negatif dalam hidupnya. Contoh, seseorang yang merasa nggak bisa membuka usaha karena nggak punya privilege, lalu merasa ya percuma gue berusaha, mau gimana pun gue nggak bisa sesukses mereka karena gue nggak terlahir kaya. Itu cuma alasan doang. Lihat mereka menyalahkan takdir, general cause, yang ada mengira itu penyebab kegagalan dalam hidupnya, lalu menjadikan itu sebagai cause dari peristiwa-peristiwa negatif lainnya. Hal-hal negatif juga ada akhirnya. Kedua, konsekuensi. Melihat akan ada konsekuensi negatif secara terus-menerus. Jadi ketika dihadapi dengan situasi negatif, dia berpikir outcomes-nya pasti akan buruk, terus nggak bisa melihat hikmahnya. Ketiga, self-image. Pandangan diri yang sangat negatif. Mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih baik daripada dirinya dalam suatu keahlian. Karena pandangan mereka terhadap dirinya sangat negatif, maka percaya bahwa mereka lah penyebab segala kejadian negatif dalam hidupnya. Mereka nggak bisa melihat jalan ke depan. Mereka merasa stuck di situasi mereka yang sekarang. Mereka melihat diri mereka sebagai akar masalah dari semua masalah dan merasa hopelessness yang begitu dalam. Mendengar, sebenarnya banyak faktor penyebab depresi kronis, tetapi atribusi negatif di atas memainkan peran besar. Untuk membantu orang sekitar kita yang seperti ini, pertama kita harus bisa menghilangkan stigma negatif terhadap penyakit mental, dan kita mulai membantu mereka dengan saling bercerita atau minimal bersedia mendengar tanpa harus menghakimi. Hope is a dangerous thing. Do you know a person who has a really big dream and give all of his or her life for this dream? Seseorang yang begitu besar mimpinya dan menyerahkan hampir seluruh waktunya, tenaganya, semuanya untuk mimpinya. Cikal bakal motivasi hidup. Sejak kecil semua waktu, tenaga dan fokusnya dikerahkan untuk menjadi kaya, sehingga terbentuklah sebuah motivasi untuk apa dia hidup. Dia ingin kaya, bilangnya karena ingin bisa membantu banyak orang, which is good. Tapi sekarang yang membuat dia bisa terus maju adalah harapan akan tercapainya keinginan itu. Dan dia akan membenci dirinya, membenci kehidupannya, dan kehilangan alasan untuk hidup. Fokus ke mimpi, nggak tercapai, benci diri sendiri, hilang alasan hidup. Why? Karena besarnya pegangan dia terhadap harapan tersebut. Harapan yang dia jadikan fondasi besar dalam hidupnya itu terlalu rapuh, gak kuat. Bagaimana dia menjadikan harapannya terhadap dunia ini sebagai harapan terbesar? Kita punya harapan bahwa kita akan jadi orang yang sangat kaya, tapi itu bersifat temporer. Bisa bahaya kalau kita udah kaya lalu kehilangan kekayaan tersebut. Kita punya harapan bahwa kita akan menemukan orang yang mencintai kita dengan utuh, tapi itu juga bersifat temporer. Bisa bahaya jadinya kalau kita ditinggalkan karena dia memilih yang lain. The greater your hope, so does the despair. Semakin besar harapanmu, semakin besar pula potensi putus asanya. Dan ini berlaku pada hal-hal duniawi yang temporer, sementara akan hilang. Mental note: hope can be dangerous if it's too much of temporary things that you wish for. Lagian harapan kan nggak cuma satu. Ya, jadi ini masalah prioritas sebenarnya. Harapan yang kita prioritaskan adalah yang paling kita kejar, yang paling banyak kita kerahkan tenaga, waktu, dan uang untuknya. Bahkan terkadang angan-angan manusia lebih panjang daripada usianya, and this can be dangerous. If it's that dangerous, berarti kita harus hati-hati. Ingat gak waktu kita masih kecil? Kita adalah makhluk yang penuh harap, semua terasa mungkin. Padahal kita gak punya skill, kita gak punya uang, kita bahkan gak punya rencana, tapi gak ada yang kita khawatirkan, tetap aja kita optimis. Walaupun kita berkali-kali dijatuhkan oleh harapan, walaupun kanan dan kiri kita bilang untuk menyerah aja, walaupun memang terkesan udah gak ada lagi harapan, kita tetap aja bisa menemukan harapan lagi.
harapan khawatir. Tapi ya harapan itu datang gak sendiri memang. Dia datang membawa kekhawatiran. Khawatir kalau gak tercapai, atau dalam beberapa kasus khawatir apabila udah tercapai. Kita yang tadinya gak punya kekhawatiran apa-apa, lalu harapan datang, langsung deh muncul ketakutan-ketakutan baru. Harapan, complicated. Sebenarnya kadang kita butuh ini untuk terus maju, terus punya alasan untuk tetap hidup. Tapi sadar gak sih, cara paling cepat menghilangkan harapan itu apa? Ya dengan terkabulnya harapan itu. Pasti harapan juga langsung ikut hilang bersamanya. Hilang excitementnya. Sooner or later terasa hampa. Sooner or later butuh punya harapan baru, dorongan baru. Jadi ya kita harus pandai-pandai menaruh harap. Tapi harapan juga bermain di masalah skala prioritas. Harapan paling besar adalah penggerak yang besar juga. Di balik harapan yang paling besar tersimpan juga potensi kekecewaan yang sama besarnya. Sebanding setara ketika tumpuan harapan terbesar kita diletakkan pada makhluk yang penuh dengan kekurangan atau hal-hal temporer lainnya. Ketika kita membuat narasi harapan terbesar dalam hidup kita adalah diperlakukan spesial oleh manusia lain, ya jangan salahkan orang lain ketika kamu kehilangan motivasi untuk terus hidup karena harapanmu akan hancur pada akhirnya. The other side of hopelessness. Manusia itu makhluk yang jago banget beradaptasi. Lihat aja bagaimana area yang dulunya nggak berpenghuni sekarang udah diisi manusia-manusia, dan semua pun dimanfaatkan agar keberlangsungan hidup manusia bisa terus berjalan baik. Sebenarnya kita butuh banget untuk selalu punya harapan hidup, karena bisa menjadi faktor terbesar kita bergerak. Walaupun kita berkali-kali menaruh harapan di tempat yang salah, eventually kita lagi-lagi membuat harapan baru, dan dari situ jadi penggerak untuk kita terus maju. Atau mungkin orang-orang dengan kekurangan yang gak bisa kita bayangkan kalau kita yang mendapatinya. Bisakah kita tetap punya harapan, punya dorongan, punya alasan untuk hidup? Orang yang terlahir disabel, misalnya tanpa tangan atau kaki, kehilangan fungsi panca inderanya, atau hidup dengan penyakit kronis yang memberi rasa sakit konstan pada tubuhnya sepanjang hidupnya. Mereka masih punya harapan, mereka masih bisa terus maju. Kapasitas harapan pada manusia itu besar banget, sehingga walaupun terlihat sepertinya nggak ada harapan lagi, kita tetap aja bisa menemukannya. Mereka yang paham bahwa takdir terbaik udah ditentukan dan Allah nggak menzolimi hamba-hambanya. Mereka yang paham tugasnya di dunia ini, sehingga nggak pusing dengan tipu daya yang mengganggu ibadahnya. Mereka yang selalu punya pegangan sampai mati, mereka yang berhenti berharap pada manusia lain, pada dirinya sendiri, dan mulai meletakkan harapan di tempat yang tepat. Dalam keputusasaan kita belajar berharap lagi, berharap hanya kepadanya. Three pessimistic tendencies. Lawannya hopeful. Yang pertama ada cause, yang kedua consequence, dan ketiga self-image. Teman, orang tua, pasangan yang kita kira akan bersama selamanya, semua akan berakhir pada waktunya, semua akan hilang pada waktunya, dan akhirnya kesepian itu datang lagi. Feels like I don't have a friend. Kita adalah generasi yang paling kesepian. Ada sebuah studi yang menanyakan orang-orang, dalam keadaan krisis, berapa teman dekat yang bisa kamu hubungi untuk dimintai bantuan? Jawaban paling umum yang didapat adalah 0 alias nggak ada. Padahal beberapa tahun lalu jawaban rata-ratanya tuh sekitar 5 orang. Eventually we all have been there. Merasa nggak punya siapa-siapa, merasa ditolak, merasa nggak dilibatkan, merasa nggak diajak. Kita pernah atau sedang atau akan ada di posisi nggak punya siapa-siapa, ditolak, nggak diajak. Kok nggak ada yang peduli sama gue, padahal gue peduli sama mereka? Kayaknya gue cuma ganggu deh. Mending gue menjauh. Lagian kalau mereka emang peduli sama gue, mereka harusnya yang cari gue. Dan akhirnya kita memilih untuk semakin menjauh. Kalau benar pernah merasakan itu, maka selamat, kita pernah mencicipi rasanya loneliness.
Kalau enggak ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Bukan mendoakan atau senang sih, lebih ke ya semua orang akan mengalami fase ini pada akhirnya. Bahkan seringnya kita dikelilingi oleh banyak orang, tapi tetap aja perasaan kesepian itu datang karena memang yang menentukan loneliness bukanlah kuantitas hubungan kita tetapi kualitasnya. Type of loneliness ini akan sedikit teori, nggak apa-apa ya biar lebih paham. Jangan malas. Oke, here we go. Sebenarnya loneliness ada beberapa jenis. Secara kondisi loneliness dibagi 4 menurut Godsky. Yang pertama ada physical loneliness, yang kedua loneliness, yang ketiga the state of feeling isolated. Yang keempat solitude. Solitude itu secara kondisi ya, jadi biar bisa membedakan mana yang memang loneliness yang kita bicarakan dan mana yang bukan. Kalau secara prinsip loneliness itu dibagi 2 menurut Weiss. Pertama social loneliness. Tipe loneliness yang ini adalah hasil dari kurangnya networking, hubungan sosial dengan manusia lain, merasa nggak dilibatkan, merasa nggak diterima, dan kurangnya interaksi sosial. Kedua, emotional loneliness. Ini mungkin yang paling umum dan yang paling banyak dirasakan. Loneliness yang disebabkan dari kurangnya kedekatan, kelekatan, dan attachment dengan orang lain. Family loneliness timbul dari hubungan orang tua, anak, saudara kandung, juga bisa di mana orang tua yang mengabaikan kebutuhan anak atau sebaliknya, anak yang nggak punya waktu untuk orang tuanya. Emotional loneliness ini lebih kompleks, nggak bisa hilang begitu saja, butuh pendekatan yang lama dan semua support system harus terlibat. Dan biasanya nggak disadari, ya terjadi begitu saja, sedikit demi sedikit ternyata udah sejauh itu, sehingga membuat ini lebih susah lagi untuk diatasi. Anyway, like I said earlier, kita semua pada akhirnya merasakan ini. Why? Because basically semua hal di dunia ini akan pergi, akan meninggalkan kita. Teman yang kita kira akan bersama selamanya, pasangan yang kita kira akan selalu ada, orang tua yang kita bisa datangi ketika butuh nasihat, peliharaan yang menemani kita selama ini, bahkan benda mati yang kita sayang, acara TV yang sering menemani. Apakah menghindari koneksi dengan apapun yang akan hilang adalah solusinya? Ya nggak usah lebay juga. Kita harus punya bantalan besar yang ketika kita kehilangan itu semua kita tetap bisa fine sendirian. Masalahnya kan banyak dari kita yang nggak bisa menghadapi diri sendiri, jadinya cari distraksi sana sini dan akhirnya ketergantungan. Kalau sendirian rasanya nggak berharga banget, kalau sendirian rasanya malas sama diri sendiri, tapi kalau kita bisa membuat koneksi yang kuat dengan sesuatu yang kekal, maka kita nggak akan merasa kesepian. Walau kita kehilangan yang lain, kita masih punya koneksi yang dalam dengan yang menyayangi kita. Pasti masih ada rasa kehilangan, tetapi fase untuk bangkitnya bisa cepat karena tahu punya Allah yang selalu bisa diandalkan, yang selalu dekat, yang lebih dekat dari urat leher kita. Ada yang maha kuasa yang membantu kita di setiap langkah, dan gue akan menutup buku ini dengan satu ayat saja yang mencakup semua solusi mendasar dari masalah kita. Kita bukan satu-satunya orang yang ditimpa musibah, gak usah merasa spesial, dan lagi selalu ada yang membantu kita di sekitar langkah, hanya aja kita yang sering lupa melibatkannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Itu saja rangkuman atau ringkasan dari buku What's So Wrong About Your Self Healing. Apabila ada salah kata dari bahasa Inggris tadi atau
dari pengucapan bahasa Indonesia yang kurang tepat maupun terbata-bata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.